berdiferensiasi ialah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada pembelajaran best practice kali ini, saya menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk pada materi kelas 6 semester 1, perkembangbiakan tumbuhan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, yang pertama saya lakukan yaitu perencanaan. Saya melakukan tes diagnostik kepada siswa sebelum pembelajaran dengan cara memberikan angket kuesioner yang diisi siswa melalui WhatsApp group. Setelah itu, peserta didik saya kelompokkan menurut 3 gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Setelah mengetahui kemampuan gaya belajar masing-masing peserta didik, kemudian saya merancang rencana pembelajaran atau RPP serta menyusun lembar kegiatan siswa. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang disusun menggunakan model problem based learning dengan 5 sintaks. Setelah RPP jadi, saya mengelompokkan 3 kegiatan dalam kelas saya. Yang pertama, anak dengan tipe visual, saya berikan kegiatan melalui pengamatan video atau gambar serta PowerPoint tentang materi perkembangan tumbuhan. Yang kedua, kelompok siswa auditori, saya menjelaskan secara langsung kepada mereka tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, untuk kelompok anak dengan gaya belajar kinestetik, saya memberikan kegiatan dengan cara keluar kelas, mengamati tumbuhan yang ada di taman sekolah secara langsung. Hasil pembelajaran dari best practice kali ini yaitu sangat memuaskan. Seluruh siswa senang, mereka merasa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Hasilnya luar biasa, evaluasi berjalan dengan lancar, semua anak tuntas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Tes diagnostik pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek, menggunakan survei yang diisi melalui smartphone. Setelah mengetahui data analisis kebutuhan belajar siswa, saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan berbagai pilihan baik strategi, materi, maupun cara belajar. Berdasarkan analisis gaya belajar, terdapat 3 kelompok siswa, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Diferensiasi konten yang saya lakukan yaitu menyiapkan berbagai sumber belajar untuk peserta didik. Model pembelajaran problem based learning, fase pertama ialah orientasi masalah. Pada tahap ini, saya memberikan permasalahan kepada peserta didik untuk dianalisis. Fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Diferensiasi proses yang saya lakukan yaitu peserta didik bebas melakukan aktivitas belajar sesuai dengan gaya belajar yang disukai. Peserta didik dengan gaya belajar visual, belajar melalui video dan PowerPoint. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, belajar dengan mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, belajar dengan melakukan penyelidikan keluar kelas di taman sekolah. Fase keempat adalah menyajikan dan mengembangkan hasil karya.
Pada tahap ini, saya melakukan diferensiasi produk. Peserta didik bebas memilih dalam menyajikan hasil belajarnya. Peserta didik gaya visual memilih untuk menyajikan hasil belajarnya dalam bentuk gambar dan poster. Serta didik gaya auditori memilih menyajikan hasil belajarnya melalui cerita teks eksplanasi. Sementara gaya kinestetik mempresentasikan laporan hasil penyelidikan di taman sekolah. Fase kelima adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, saya dan peserta didik menyimpulkan hasil pemecahan masalah serta melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi. Hasil refleksi menunjukkan semua peserta didik merasa senang dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Nama saya Kenzi, saya murid kelas 6 SD 1 Tanjung Karang. Saya senang belajar melalui tayangan video maupun PowerPoint tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Terima kasih, Bu. Nama saya Aulia, saya murid kelas 6 SD 1 Tanjung Karang. Saya senang belajar dengan cara dijelaskan langsung oleh guru tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Terima kasih, Bu. Nama saya Abi, saya murid kelas 6 SD 1 Tanjung Karang. Saya senang pembelajaran di luar kelas karena saya dapat mengamati tumbuhan secara langsung yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Terima kasih. Demikian praktik best practice dalam pembelajaran IPA kelas 6 semester 1. Mari teman-teman guru hebat seluruh Indonesia saling berbagi, saling menginspirasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.